warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang kita semua pasti tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah ke tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah yang saya hormati, saat ini kita sudah berada lebih dari setengah di bulan Zulqa'dah. Tinggal belasan hari masuk kepada bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ada yang namanya Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Adha tidak ada amalan seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada berkurban. Karenanya pada kesempatan ini saya sampaikan berkaitan dengan berkurban. Setiap pekerjaan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus siapkan ilmunya,
Seperti orang mau melaksanakan ibadah haji, maka dia harus belajar manasik haji. Kalau orang mau melaksanakan umroh, dia mesti belajar dulu manasiknya umroh. Tujuannya agar ibadah yang dilakukan itu benar sesuai dengan aturannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan berkurban. Sebelum sampai hari haknya melaksanakan kurban, kita pelajari dulu tentang berkurban. Kita pelajari ilmunya sesuai atau tidak yang pernah kita lakukan sebelumnya. Para jamaah yang saya hormati, berkurban itu bahasa Arabnya adalah udhiyah. Udhiyah. Udhiyah itu artinya berkurban. Apa itu berkurban? Apa itu udhiyah? Pertama kita harus tahu apa maknanya berkurban dan mana dalil yang mensyariatkannya berkurban. Berkurban itu adalah ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'id. Berkurban itu adalah hewan yang disembelih, baik itu unta atau itu sapi atau yang semakna dengan sapi, kerbau misalnya, atau kambing. Disembelihnya tujuannya taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu melaksanakannya adalah di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Maka itulah yang disebut dengan berkurban. Saya ulang kembali biar jelas bahwa berkurban itu adalah hewan yang disembelih, baik itu unta, sapi, kerbau, kambing. Menyembelihnya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, atau bahasa Arabnya taqarruban ilallahi ta'ala. Waktu melaksanakannya adalah di hari raya kurban atau di hari-hari tasyrik setelahnya. Sekarang kita pahami makna ini. Ketika ada orang yang menyembelih hewan, baik itu sapi, unta, kambing, tujuannya bukan untuk taqarrub ilallah, atau waktu melaksanakannya bukan di hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka itu namanya bukan berkurban. Itu namanya bukan udhiyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Wal aslu fi masru'iyyatiha qauluhu ta'ala azza wa jalla. Dalil yang mensyariatkannya berkurban. Kalau kita bertanya berkurban itu dalilnya mana? Kalau orang berkurban dalilnya mana? Di dalam Al-Quran dalilnya adalah surat Al-Kautsar di ayat 2. Surat dalam Al-Quran yang paling pendek. Kalau kita baca surat di dalam sholat, kalau nyari surat yang paling pendek, surat ini, surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Itu maknanya, maka sholatlah engkau Muhammad li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Yang dimaksud dengan wanhar di situ
menurut pendapat yang paling sahih adalah nahrud dohaya, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi berkurban dalilnya ini dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian kalau dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil dalam hadis, kalau tadi dalil dalam Al-Quran, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Kalau di hadis Bukhari ada di nomor 5245, di hadis Muslim di nomor 1966, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Artinya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban. Pernah beliau berkurban bikabsyain dengan menggunakan 2 kambing gibas amlahain yang dua-duanya berwarna putih. Ini makna amlahain itu maknanya ada yang dimaksud adalah warna putih, kambing gibasnya warna putih, atau warna yang ada warna lainnya cuma kebanyakan putih. Itu makna dari amlahain. Amlahain itu adalah gibas warna putih seluruhnya, atau ada warna lain sedikit-sedikit cuma kebanyakan warnanya putih. Kan suka ada kambing kayak gitu tuh, ada hitamnya dikit tapi yang lainnya putih, suka ada begitu tuh. Aqranain, dan kemudian dua-duanya bertanduk. Dua-duanya bertanduk. Jadi pertanyaan, kalau orang berkurban kambingnya, sapinya, atau binatang yang lainnya, kalau tidak ada tanduknya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kambing gak ada tanduknya padahal gede, gak ada tanduknya. Tanduk mah gak dimakan ini ya. Tanduk dimakan. Kalau udah disembelih tuh ya, kemudian di kepalanya ada tanduknya, gede tanduknya, dimakan apa tidak? Enggak dimakan ya, paling juga dijadikan, dibuanglah. Atau juga ada yang iseng suka ditaruh di atas pintu tuh biar apa? Biar setan takut. Zabahahuma biyadi, kemudian beliau menyembelih itu hewan dengan tangannya sendiri. Dari sini kita maklum Nabi ketika berkurban dipotong sendiri. Jadi kalau bapak berkurban kemudian diserahkan ke panitia di masjid ini, kemudian begitu menyembelih sendiri, itu lebih baik kalau berani, atau kalau bisa berani. Tapi kalau misalnya enggak berani atau memang enggak ngerti, maka minimal bahwa yang kurban itu menyaksikan penyembelihannya. Yang kurban hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Wasamma wa kabbara, beliau ketika menyembelih membaca bismillah, menyembelihnya baca bismillah dulu. Masa iya nggak baca bismillah? Walaupun potongan orang Islam mah
walaupun gak bismillah sah saja dan halal dimakan dagingnya. Yang nyembelih orang Islam disembelih gak bismillah itu hukumnya masih halal, dagingnya halal dimakan. Tapi kalau kita nyembelih gak bismillah, kalau kata kita keterlaluan, bismillah aja gak baca. Ya, kita setiap melakukan sesuatu, terutama melakukan sesuatu yang punya nilai baik, maka sunnah mengawalinya dengan membaca bismillah. Berkurban bagian dari pekerjaan yang baik, amal yang baik, ibadah, maka sunnah mengawalinya dengan membaca bismillah. Wa kabbar, kemudian beliau membaca takbir. Jadi ada baca bismillahnya, ada baca takbirnya, ada baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti menyembelihnya diniatkan ini kurbannya siapa gitu. Ya, ini kurbannya siapa? Dia baca bismillah, dia baca takbir, dia baca sholawat. Begitu dia sembelih, dia niat itu nyembelih hewan kurban siapa. Berarti kalau kita lafazkan niatnya itu nawaitu an azbaha hadhihi udhiyata anu bin anu aqarruban ilallah, baru sembelih. Kalau bahasa kitanya, saya niat menyembelih kurban anu bin anu taqarrub ilallah, baru sembelih. Ya. Jadi kurban si anu kan ada tuh jelas ya. Ini kambing korbannya si anu, ini kambing korbannya si anu. Kalau misalnya ini sapi kurbannya 7 orang, si anu, berarti ketika menyembelih sapi itu nawaitu an adbaha hadhihi udhiyata anu bin anu 7 baru. Begitu berarti. Biasanya gitu enggak? Mudah-mudahan begitu sama. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan kemudian beliau meletakkan kakinya di samping leher hewan yang disembelihnya. Kalau menyembelih hewan itu, hewannya dihadapkan ke arah kiblat, orang yang menyembelihnya juga sunnah menghadap kiblat. Hewannya dihadapkan ke kiblat, orangnya menghadap kiblat. Bisa apa tidak? Bisa ya? Hewannya ngadap kiblat, orangnya ngadap kiblat. Begitu. Yang nggak boleh menyembelih hewan pakai sendal. Nggak boleh ya? Para jamaah yang saya hormati, takut nggak paham. Masalahnya ketika saya ngomong begitu ada yang ngambek tuh. Wah, masa iya nyembelih pakai sendal nggak boleh? Maksudnya motongnya pakai sendal. Hukmul udhiyah. Kemudian berikutnya, setelah saya jelaskan tentang maknanya kurban dan kemudian dijelaskan mana dalilnya disyariatkannya berkurban, juga saya sampaikan tentang hukumnya berkurban. Apa hukumnya orang kurban itu? Kurban itu hukum asalnya sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan, sunnah yang lazim dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurban itu terus, tidak ada bahasa saya mah sudah kurban, Pak, tahun ini Bapak kurban atau tidak? Dia jawab, ih saya mau udah tahun kemarin. Itu kurban gak begitu. Kurban mah selama orang itu sanggup, selama orang itu mampu, selama orang itu punya keluasan rezeki, maka dianjurkan
berkurban setiap tahunnya. Tahun kemarin sanggup kurban, tahun ini sanggup kurban, tahun berikutnya sanggup berkurban, terus begitu berkurban itu. Beda dengan akikah. Akikah mah ya sekali akikah. Ya, akikah mah satu kali. Hukumnya sama-sama sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan. Bagaimana kalau kita nggak sanggup? Bagaimana kalau kita nggak mampu? Nggak dipaksa. Kita kalau nggak sanggup nggak dipaksa. Jangankan buat kurban, makan juga susah ini. Misalnya, kalau urusan nggak sanggup, urusan nggak mampu, jangankan yang sunnah, yang wajib aja nggak berdosa kalau kita nggak sanggup melakukannya. Saya berikan contoh, melaksanakan ibadah haji itu wajib. Yang wajib siapa? Yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak dipaksa, tidak berdosa orang nggak melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya sampai mati kalau kondisinya tidak sanggup. Itu haji wajib. Walaupun wajib, kalau tidak mampu maka berarti kewajiban haji nggak kena dia. Kan di dalam Al-Quran juga begini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kan begitu dalilnya. Jadi yang wajib haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang istitoah saja, bagi yang sanggup saja, bagi yang mampu saja. Jadi kalau orang nggak sanggup, nggak ada masalah, walaupun tidak melaksanakan ibadah haji. Nggak usah ngutang-ngutang, nggak usah jual rumah. Masa jual rumah mau berangkat haji, nanti pulang haji kemana baliknya? Oh iya, lain lagi tuh bang, nggak cerita. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah yang mampu nggak berangkat, betul kan? Yang jadi masalah sanggup padahal nggak berangkat, itu yang jadi masalah. Nah sekarang ada haji, ada umroh, dua-duanya wajib tuh, ya. Orang melaksanakan ibadah haji itu wajib. Yang pertama, yang berikutnya sunnah. Orang umroh yang pertama juga wajib, yang lainnya adalah sunnah. Cuma jangan begini, berangkat haji mah lama nunggunya. Ya, daripada lama nunggunya, mending umroh saja dulu. Itu nggak apa-apa, yang penting dia daftar haji dan umroh duluan, nggak apa-apa begitu. Itu berarti memang duitnya banyak, ya. Tapi kalau dia kemampuannya cuma satu, ya saya ini haji apa umroh ya? Saya sanggup nih sekarang, saya haji atau umroh ya? Saya bilang udah haji saja, karena kalau orang haji mah pasti umroh berkali-kali. Orang kalau melaksanakan ibadah haji di sana mau umroh tiap hari silahkan, sehari mau 2 kali silahkan kalau sanggup, kan begitu. Tapi kalau dia bilang saya mah nggak usah haji, mau umroh saja, itu salah. Sebab kalau dia melaksanakan umroh saja, dia masih punya kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau orang haji pasti umroh, orang haji pasti umroh, orang umroh pasti haji atau tidak? Tidak bisa. Orang walaupun misalnya umroh 10 balik, dia belum haji,
dia belum gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan nganggap saya mau umroh aja, haji malah udah nggak usah lama nunggunya. Begitu, jangan begitu. Kalau menurut saya udah daftar haji, kemudian kalau mau umroh duluan silahkan. Emang uangnya banyak. Kalau uangnya segitu-gitu mah jangan. Ya misalnya dia haji, udah daftar saja, nanti berangkatnya tahun berapa saja sesuai dengan aturannya. Kalau misalnya nggak nyampe umurnya, nggak ada masalah, itu dia udah nggak berdosa karena dia memang tekadnya mau berangkat. Ya, dia itu udah daftar saja. Nanti kalau misalnya nunggunya lama sampai 20 tahun keburu dia meninggal dunia, nggak ada masalah, uangnya juga kembali, hajinya bisa dibadalkan haji, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Kecuali kalau dia udah daftar, walaupun meninggal uangnya hangus, nggak bisa kembali dibadalkan hajinya. Dibadalkan haji lebih murah dari berangkat hajinya, kan begitu. Iya. Terkait dengan badal haji, ini nyambung nih ya, banyak misalnya ada beberapa jamaah yang sudah daftar reguler, tunggunya lama, ternyata qadarullah beliau meninggal. Nah biasanya usaha sekarang memang sulit juga kalau dialihkan ya, nggak mudah. Iya, nggak bisa ya. Nah artinya kalau dialihkan itu biasanya dikembalikan uangnya bagi keluarga yang tahu mungkin ada konsep ada. Khawatirnya jika uang itu dikembalikan ke keluarganya ternyata tidak dibadalkan, mohon maaf, apakah nilai haji itu masih didapatkan oleh almarhum atau gimana nih? Karena konsepnya jadi gak jadi berangkat terus wafat, uang yang dikembalikan ke keluarganya tapi gak dibadalkan. Sama keluarganya tidak dibadalkan. Nah, membadalkan haji itu hukumnya ada dua. Badal haji yang ini hukumnya wajib. Ini badal haji ini hukumnya wajib. Dia kondisinya sudah mampu nih, yang matinya ini. Beda dengan badal haji begini, orang tuanya dulu dalam keadaan yang tidak mampu sampai meninggal dia. Begitu udah meninggal, anaknya ini kehidupannya lumayan, orang yang mampu, sehingga dia badalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, ini membadalkan haji hukumnya sunnah saja. Sebab yang mampu bukan orang tuanya, yang mampu anaknya. Kalau yang tadi badal haji hukumnya wajib. Jadi mesti dibadalkan hajinya. Takut nggak tahu, ya. Udah meninggal ya udah diambil aja. Baik para jamaah yang saya hormati, itu hukum asalnya. Jadi maksudnya berkurban itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi ini hukum sunnah bisa berubah menjadi wajib. Satu, apabila dia berisyarah menunjuk kepada satu hewan miliknya, dia berkata ini korban saya, maka itu korban udah jadi wajib. Makanya kalau lagi korban, mau korban jangan ngomong-ngomong. Ada orang lagi bawa kambing nih, Mang itu kambing buat apa? Ini korban saya. Itu udah jadi wajib tuh. Ya Allah. Kemudian yang kedua, apabila kurban dinazarkan, dia bernazar tahun ini mau kurban, maka itu kurban sudah bukan sunnah lagi, tapi kurban itu menjadi wajib hukumnya. Nanti kalau sudah menjadi wajib, maka hukumnya ini berubah lagi dengan berkaitan sama makan daging kurbannya. Orang kalau kurbannya sunnah, makan daging kurbannya itu sunnah.
Kita korban nih, kita makan daging kurban itu hukumnya sunnah. Kalau kurbannya hukumnya sunnah. Berapa yang boleh dimakan daging kurban kita? Itu kalau bahasa boleh nih, bukan utama. Kalau boleh itu sampai sepertiganya boleh. Kalau ada orang korban seekor kambing, terus kambing ini dari kambing ini setelah dicacak dan sebagainya, dagingnya, tulangnya dan sebagainya itu ada 30 kilo, maka yang korban ngambil 10 kilo masih boleh tuh. Itu bahasanya boleh. Tapi yang utama orang yang berkurban itu ngambilnya hanya sesuap atau 2 suap. Kalau sesuap banyak nggak? Emang suapan siapa yang banyak? Ya, lukmatan au luqoman. Dalam kitab fikih yang utama itu sesuap atau beberapa suap. Makanya Nabi ketika berkurban, Nabi cuma ngambil hatinya saja. Kalau hatinya banyak apa dikit? Nabi ketika berkurban seekor kambing itu Nabi cuma ngambil hatinya saja, enggak ngambil paha dua-duanya. Jangan paha belakang dua-duanya diambil semua sama dia, habis itu. Jadi kalau bahasanya boleh sampai sepertiganya. Tapi yang utama ngambilnya jangan banyak-banyak. Ya, biasanya panitia yang ngatur ya. Ada saya satu pengajian, ada yang bertanya, Ustadz, biasanya di sini kalau orang korban kambing itu suka dikasih pahanya satu gitu. Katanya itu biasa di satu masjid yang lain tuh pernah ketemu. Kalau di sini saya nggak tahu. Oh sama, bisa akur gitu ya? Pernah ketemu kayaknya. Para jamaah yang saya hormati, kemudian siapa orang yang diperintahkan untuk berkurban? Siapa orang yang dianjurkan untuk berkurban? Yang disunnahkan berkurban, syaratnya yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan Islam tidak dianjurkan berkurban. Kemudian, jadi berarti di panitia harus tahu nih, jangan nawar-nawarin kurban ke orang yang bukan Islam. Berarti koh mau korban enggak? Koh gitu. Si engkoh lewat ditanyain mau korban apa enggak gitu. Kemudian yang kedua al-bulugh wal aqlu, balik dan berakal, berarti mukallaf. Orang yang dianjurkan berkurban adalah orang yang sudah balik dan berakal sehat. Orang yang belum balik dan tidak berakal sehat itu tidak diperintahkan untuk berkurban. Yang ketiga adalah istitoah. Istitoah itu artinya punya kesanggupan, bahwa dia misalnya memiliki harganya, bisa beli hewan kurban itu sudah lebih daripada nafkah dirinya atau nafkah dari orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Pada saat itu nafkah buat dirinya punya, nafkah buat keluarganya punya, maka selain itu masih punya, masih banyak, masih sanggup, maka orang yang seperti ini yang dianjurkan berkurban. Pertama, Islam. Yang kedua, mukallaf, yakni berakal sehat dan sudah balik. Dan kemudian yang ketiga, dia punya kesanggupan. Pada jamaah yang saya hormati, ma yusra'u tadhiyatu bihi, kemudian hewan apa yang digunakan untuk berkurban?
tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwa kurban itu di sekitar unta. Kalau di kita nggak ada nih itu, unta, sapi, kerbau, kambing. Kambing ada dua macam ya. Ada kambing yang gembel itunya tuh bulunya namanya domba, bukan? Iya. Kemudian kalau yang bulunya licin disebutnya kambing apa itu? Kambing Jawa, ya kan begitu ya. Nah itu kambing ada dua rupa. Nanti untuk sah penyembelihan kurban itu kambing dua umurnya beda tuh. Ya jadi di sekitar tidak sah berkurban kecuali antakuna min ibilin, kecuali hewan kurbannya itu berupa unta, au bakorin atau sapi, au ghanamin atau kambing. Berarti di sekitar itu, ya di sekitar itu. Bagaimana? Boleh enggak kalau orang berkurban dengan menggunakan hewan selain itu? Boleh enggak korban dengan kuda? Korbannya dia mah kuda dia, atau ayam jago, ya. Jadi ternyata ada, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa beliau itu membolehkan kurban dengan ayam jago. Boleh tuh. Jadi bapak kalau nggak kebeli kambing, beli ayam aja. Boleh. Udah waktu isya belum? Masih berapa menit? 4 menit. Saya nanya nih, ini fenomena yang terjadi di kalangan korban. Mohon penjelasan terkait dengan korban. Ini apakah korban itu per orang atau sebaiknya juga per keluarga? Satu. Yang kedua, terkait dengan korban, masa kekinian ini ada istilahnya korban dulu bayar belakangan. Nah ini memang ada juga seperti ini. Nah, ini mohon penjelasan agar kita juga mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Kurban itu apakah per orang atau per keluarga? Sebenarnya kurban itu kalau dalam satu keluarga itu ada satu berkurban, maka itu sudah gugur tuntutannya. Jadi misalnya gini nih, saya punya keluarga 5 orang, saya, istri, anak saya 3. Maka ketika sudah saya kurban 1, itu sudah nggak ketuntut lagi saya tuh. Jadi dengan yang 1 itu sudah tidak ada tuntutan untuk berkurban. Mau di atas namakan siapa saja silahkan. Saya suka begini, nih saya sekarang nih kurban, saya atas namakan saya. Tahun berikutnya saya tetap kurban dalam satu keluarga saya ini, saya atas namakan istri saya. Tahun berikutnya saya masih sanggup kurban, saya atas namakan anak saya begitu. Itu udah cukup. Kalau misalnya saya pengen kurban semua, setiap orang nih yang 5-5-nya mau kurban, nggak apa-apa. Kalau memang punya banyak uang namanya, ya itu segitu aja sudah cukup. Dan kemudian yang kedua tadi kurban dulu baru bayar. Ada yang konsep seperti itu, ada yang menawarkan korban dulu bayar belakang, nyicil ya belakangan. Biasanya kan begini, kalau di tempat saya itu dia nyicil tiap bulan. Begitu waktunya udah lunas semua, baru dibeliin sapi. Kalau ini berarti udah kurban belum bayar. Jadi belum dibayar tapi dia sudah kurban. Yang nalangin panitia. Ya panitia atau lembaga biasa ada juga sekarang udah beredar di mana-mana itu. Berarti korban hutang ya? Ya,
Dari secara fikihnya Nggak ketemu di fikihnya tuh. Kurban ngutang saya. kejadian tetap banyak kan. Jadi sekarang memang ada itu. Lah untuk kalau menurut saya lebih baik langkah hati-hati, jangan begitulah. Kalau tadi kolektif itu dia misalnya di kampung saya kan orang nggak pada mampu ya. Dia mampu kalau dia bayar tiap bulan. Kalau orang di sini kan bisa saja per orang ya, kalau kolektif satu orang misalnya 3,5 juta, misalnya begitu ya. Dia nggak nyicilin tiap bulan, dia mah pokoknya begitu waktunya ngasih 3,5 juta kan bisa di sini mah. Kalau di kampung itu nggak bisa Pak, nggak bisa begitu. Tapi yang jelas di saatnya itu dana sudah kumpul, itu yang biasanya begitu. Ya, tapi kalau misalnya uangnya belum dibayar, ditalangi orang, ya saya lebih baik langkah hati-hati, jangan kayak begitulah. Ya, lebih baik dia udah bayar kemudian baru kurban. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kalau masih ada pertemuan berikutnya sebelum hari raya, saya akan sambungkan berkaitan dengan materi ini. Masih ketemu lagi ya? Masih ada ya? Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah